البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan terakhir kita mempelajari tentang apa, Adnan? Tentang masalah itu dikecilkan. Apa? Bagaimana tata cara menguburkan jenazah? Baik. Ada beberapa langkah yang kemarin kita rincikan. Langkah pertama dan kedua bagaimana? Masih Adnan? Baik, pertama ketika jenazah datang diletakkan di bagian kaki kubur, kemudian dimasukkan dari arah situ, dari sisi atau bagian kepala mayit ke bawah. Baik, kalau di tempat kita berarti dari arah mananya, Hamzah? Dari arah timur atau barat? Arah timur? Barat. Dari arah timur atau barat, endak ya Abdul Hafid? Dari arah selatan. Enggak timur, enggak barat, tapi dari arah selatan kalau tempat kita. Karena kaki mayat kalau dikubur, kakinya di arah mana? Di bagian mana, Akmal? Ketika kamu dikubur kelak, sudah kamu saja contohnya, mau mati kan? Nah, semuanya mau mati. Kalau kamu dikubur, mau milih kakinya di mana? Di selatan atau di utara? Di selatan. Kakinya di bagian selatan. Maka maksud para fuqaha, dikubur dari arah kaki kubur, yaitu maksudnya dari tempat jenazah nanti kakinya di mana, di situ dimasukkan mayit, mulai dari bagian kepalanya ke bawah. Baik, langkah berikutnya yang kedua, ditata, dilihat bagaimana menatanya. Dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi tidur miring sisi bagian kanan di bawah. Dibayangkan ketika mempelajari tata cara tersebut, bayangkan. Kalau enggak bayangkan orang lain, paling bagus bayangkan diri kita sendiri. Sebagai mau'izah. Setelah itu langkah ketiga, ba'indaka Ubadah.
Nah, ketika meletakkan di lahatnya, maka membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi membaca bacaan ini pas ketika yang di dalam kubur, yang membantu penguburan, yang masuk ke kuburan, ketika orang biasanya, nah, mereka yang mengucapkan itu ketika meletakkan di lahat. Itu kalau dibuat lahat. Adapun kalau tidak dibuat lahat, satu pilihan lain lagi apa namanya? Zaki, selain lahat, bentuk kubur yang satunya lagi apa namanya? Syak, yaitu di bagian tengah kubur. Nah, kalau lahat, tayyib, dibikin lubang menjorok ke arah kiblah di dinding kubur yang bagian arah kiblah. Sedangkan syak yaitu dibuat lubang yang cukup untuk jasad mayit di tengah dasar kubur, seperti sungai di tengah. Nah, berarti ada dua sisi, kanan kiri, bisa untuk tempat berpijak. Nah, itu namanya syak. Ketika memasukkan ke syak, ya dimasukkan, membaca doa tadi, dan posisi mayit miring, sisi tubuh kanan menghadap ke kiblah. Langkah yang keempat, indaka raihan. Menutup dengan labin. Tayyib. Sebelum itu, sebelum ditutup ada langkah keempat. Kita tahu dulu bagaimana. Nah, menempelkan jenazah ke dinding yang mengarah kiblah agar tidak tayyib tidak ngelimpang, tidak ngelinding, ya nggak bisa ngelinding, tidak ngelimpang, tidak terguling, tayyib, tidak terguling. Biasa diberi penahan dengan tanah. Nah, penahan dengan tanah yang dikepal-kepal, dan jumlahnya tidak ada ketentuan karena itu fungsinya untuk membantu menahan agar mayit tetap pada posisi miring. Baik, langkah yang kelima, indak Ali, menutup lubang lahat atau lubang syak. Belum kuburnya, ini baru lubang lahatnya sama lubang, kalau tidak lahat ya lubang syak. Ditutup dengan apa? Kalau di tempat kita biasa dengan kayu atau dengan batu, lempengan-lempengan batu yang keras. Tayyib. Biasa di tempat kita dengan bambu yang mudah. Nah, tujuannya apa? Nah, agar tidak terkena langsung dengan tanah ketika dikuburkan. Tidak langsung terkubur tanah. Ada sehingga dia terlindungi dengan adanya papan-papan itu atau bambu tersebut, tidak langsung terkena tanah. Kemudian langkah yang keenam, Hanafi. Nah, di situ baru tanah yang tadi digali dimasukkan ke lubang kubur. Bolehkah menambah dengan tanah lain, Abdullah? Tidak diperbolehkan menambah dengan tanah lain, cukup dengan tanah yang tadi hasil galian. Baik. Setelah langkah yang keenam ini selesai menguburkan, apa yang dilakukan Akmal? Tidak ada, masih ada lagi. Apa itu? Indak Hamzah? Membacakan doa.
yang tadi membantu proses penguburan, menyampaikan kepada yang hadir untuk apa? Memintakan ampunan dan memintakan apa? Kekokohan. Nah, kita ketika menghadiri itu doanya terus bagaimana? Kalau diminta istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tatsbit fa innahu al-an yus'al. Doanya bagaimana terus? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Naam. Ya Allah, ampunilah dia dan kokohkanlah dia ketika ditanya. Cukup lafaz tersebut diulang, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Naam. Dan tidak dipersyaratkan kemudian ketika mendoakan harus bersongkok, tidak. Cukup seorang diam sejenak berdoa khusyuk, setelah itu bubar meninggalkan tempat perkuburan. Apanya? Tidak ada dalil yang menunjukkan pada saat itu mengangkat tangan berarti cukup. Saya sambil berdiri mendoakan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Baik, wallahu taala a'lam. Juga kemarin kita mengambil beberapa poin yang terkait hal-hal yang wajib terkait pekuburan muslim. Terkait kubur seorang muslim, hal-hal yang wajib apa saja? Fakir. Kalau belum bisa mencatat sendiri nanti nyontek. Taib yang besar. Ketika menggali kubur harus dalam dan luas, mencukupi apa untuk mayat tersebut, tidak sampai terjepit, tidak sampai ditekuk-tekuk. Tapi dalam, luas. Berapa meter kadar kedalamannya? Indaka Talha. Tidak ada batasan khusus. Sehingga kapan saja sudah dianggap dalam, kira-kira cukup untuk melindungi jasad mayat tersebut dari dibongkar oleh binatang buas. Dan cukup untuk menahan bau, dalam artian bau tidak tercium keluar. Maka ini kadar cukupnya. Karena tanah masing-masing tempat berbeda-beda. Ada tanah yang sangat keras, sulit kalau diberi batasan tertentu sehingga masyaqqah. Ada tanah yang cepat mengeluarkan air. Ketika harus dalam-dalam masyaqqah. Kadar kedalaman tersebut kedalaman yang hikmahnya terpenuhi, karena hikmah dikuburkan dengan tempat yang dalam adalah agar hewan-hewan buas tidak bisa menggalinya. Kalau itu sudah terpenuhi cukup. Baik. Kemudian yang wajib lainnya apa, Ibrahim? Baik. Tidak diperbolehkan untuk membangun bangunan di atas pekuburan, menyemen kubur atau meninggikan kubur melebihi kubur-kubur yang lain dengan menambahkan tanah selain tanah galian. Baik. Yang lainnya apa, Syukran? Harus dikuburkan sendiri-sendiri pada asalnya. Maka tidak boleh digabung dalam menguburkan kecuali dalam keadaan darurat. Baik. Kalau seandainya darurat harus menguburkan lebih dari 2 jenazah dalam satu kubur, bagaimana penataannya? Hanif, menatanya bagaimana? Atas, bawah, atau bagaimana? Ketika harus menggabung 2 jenazah dalam satu kubur, misalnya,
Atas bawah atau depan belakang? Depan belakang. Baik, yang lebih banyak hafalan Al-Quran yang di depan, yang dekat dengan kiblah, kemudian ditata di belakangnya, sama-sama tidur miring. Baik. Dan bila itu laki-laki dan perempuan, maka dibimbingkan oleh Imam Syafi'i apa kemarin? Indaka Abdullah, dikasih pembatas dengan tanah. Dikasih pembatas dengan tanah antara mayat satu dengan mayat kedua, dikarenakan beda jenis, satunya laki-laki, satunya perempuan. Ini kalau saking terpaksanya, tidak didapati pekuburan, atau karena kaum muslimin berat untuk menggali, karena saking banyaknya jasad misalnya, jenazah wal'iyadzubillah. Kewajiban yang lain apa? Indah putra. Nah, kaum muslimin wajib dikubur di kuburan muslim. Tidak boleh dicampur dengan orang musyrik. Nah, kaum musyrikin ya dikubur di tempatnya sendiri, kaum muslimin terpisah di pekuburan tersendiri, dan itu yang ma'hud, yang telah dipahami dan masyhur dalam hadis-hadis. Ada pekuburan muslim, ada pekuburan musyrik. Baik. Sekarang kita masuk pada beberapa hal yang disunnahkan dan diperbolehkan terkait kubur seorang muslim. Yang pertama, disunnahkan an yakuna fil qabri lahdun. Disunnahkan untuk pada kubur itu ada lahatnya. Nah, setelah kita bahas tentang masalah lahat. Tapi kalau tidak memungkinkan dibuat lahat, maka hendaknya dibuat syak, yaitu di dasar kubur dibikin lagi lubang kecil yang cukup untuk tubuh mayit di bagian tengah. Ini pembuatan syak yang benar, di tengah, tidak di pinggir, tapi di tengah. Itu namanya syak. Sehingga nanti menata kayunya langsung datar. Menata kayunya datar. Baik. Kemudian sunnah yang kedua, an yunsabal labinu 'alal lahdi nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ditegakkan labin. Batu bata. Baik, itu mudahnya labin, yaitu dari batu. Ada lahat tadi dengan tegak. Untuk menutup lahat kan harus ditutup. Kalau di daerah Yaman, mereka menggunakan batu ditata. Biasanya proses ini yang paling lama karena harus menata batu. Bentuk batu kan bermacam-macam, ditata seperti orang membuat pondasi itu, tapi tidak sampai di semen, cuma ditata saja. Nah, ini lahat, lubang lahat, kemudian ditutup dengan batu dan sahib. Sebagaimana hal ini dilakukan pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau beliau mengatakan, alhidu li lahdan wansibu alayya labina nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah lahat untukku dan tegakkanlah atasku labin, itu batu, secara tegak untuk menutup lahat, sebagaimana dilakukan pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Kemudian sunnah yang ketiga, an yurfa'al qabru 'alal ardi qalilan nahwan min shibr. Untuk diangkat kubur dari tanah sedikit. Nah, sebagai tanda bahwasanya itu kubur, ya sekitar kadar 1 jengkal atau ya kadar tanah yang tadi digali dikembalikan. Tidak diratakan dengan tanah. Nah, tidak diratakan dengan tanah yang lain agar diketahui itu kubur dan tidak dihinakan. Dan dinukilkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala tentang sunnahnya hal tersebut di kalangan Syafi'iyah. Dan datang dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau mewasiatkan annahu awsa an yaj'alu qabrahu murtafi'an wa an yarfa'uhu 4 asabi' aw nahwaha, amma raf'uhu katsiran fala yajuz. Nah, beliau mewasiatkan untuk menjadikan kuburnya tinggi, tapi diangkat atau ditingkatkan dari dari tanah sekitar 4 kadar 4 jari atau yang semisalnya. Adapun mengangkatnya banyak ikhwan maka tidak boleh. Maka berarti dari situ ketika orang mau menguburkan, mengembalikan tadi ikhwan, apalagi kalau lahat. Kalau lahat kan butuh menutup, butuh juga terkena tanah bagian yang yang di situ bawahnya jenazah. Karena jangan sampai yang dikasih tanah cuman bagian yang lubang saja, padahal jenazahnya di sini. Nah, nanti orang mau ziarah malah yang diinjak, yang di situ bawahnya jenazah. Nah, makanya ketika bentuknya lahat, ya yang bawahnya itu lahat, atasnya ada tanahnya. Makanya dibikin tidak meninggi seperti ini, tapi dibikin tingginya tidak terlalu kadar 1 jengkal, kurang atau lebih sekitar itu. Yang penting tidak menambahkan tanah, cuman juga ketika menatanya tidak tinggi. Nah, karena tentunya tanah ketika digali kan tidak bisa kemudian kembali dengan posisi padat seperti semula, tidak mesti akan ada gundukan. Kemudian sunnah yang keempat, an yakunal qabru musannaman. Naam, an yakunal qabru musannaman. Tidak dibikin datar, tapi kubur itu hendaknya musannaman, yaitu diangkat seperti punuk unta. Punuk unta kan bentuknya melengkung. Maka kita ketika menata kubur ya dilengkungkan, tidak atas datar kemudian dibikin kotak, ditata bikin kotak, tidak. Tapi dibikin melengkung. Ini maksud musannaman. Bukan kemudian kubur seperti ini, kemudian di tengah dibikin gundukan kecil kayak punuk unta. Bukan itu maksudnya. Nah, makna qabr musannaman, kubur itu ditata. Ketika menata tadi, merapikan kubur, ditata. Dibentuk. Tidak, permukaannya tidak datar, tapi permukaannya melengkung. Itu maksudnya. Bukan kubur ini sudah jadi gini, kemudian di tengah-tengah dibikin gundukan kecil, ini punuk untanya. Bukan itu maksudnya. Ya. Baik. Nah, untuk sunnah yang keempat ini datang riwayat dalam Sahih Bukhari
dari Sufyan At-Tammar. Qala ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Aku melihat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman, yaitu ditinggikan dari tanah, permukaan tanah, dan membentuk seperti apa? Seperti punuk unta, yaitu melengkung tadi. Lawan dari musannaman atau tasnim yaitu at-tastih. Tastih seperti satah itu apa? Seperti apa? Atap. Atap itu kan datar. Baik. Nah, atap ini permukaan kubur enggak datar seperti ini, namanya tastih atau satah, seperti dibuat seperti satah datar. Diratakan datar gini. Ini enggak seperti ini. Tapi yang sunnah musannaman. Nah, ketika kubur, bikin melengkung seperti ini kubur. Baik. Dan tentang disunnahkannya tasnim, dan itu lebih utama daripada tasnih, itu merupakan pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, dan mayoritas dari kalangan Syafi'iyah. Dan itu yang dirajikan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Ahkamul Janaiz. Kemudian yang kelima, kawan, dalam upaya untuk memperbagus tadi menatanya, wala ba'sa an yurasha 'alal qabri ma'un ba'dal faraghi min ad-dafn. Tidak mengapa untuk disiramkan setelah penguburan tadi air. Setelah penguburan selesai disiram air. Tapi bukan itu sebagai suatu ritual khusus. Bukan. Tapi untuk tanah tersebut bisa apa? Bisa padat, bisa rapat. Makanya ketika tanahnya sedikit ada basah kan mudah dibentuk. Berbeda kalau tanahnya kering, sehingga akan apa? Akan berhamburan. Ini tujuannya. Bukan kemudian ada keutamaan khusus secara nas tentang hal tersebut, tidak. Imam Ibnu Qudamah mengatakan yustahabbu an yurasha 'alal qabri ma'un liyaltaziqa turabuh. Disunahkan untuk disiramkan pada kubur itu air agar tanahnya itu bisa merekat. Tanahnya merekat. Nah, sehingga kalau sudah itu kan mau ditasnim, mau dibentuk seperti punuk unta, tidak datar, ini mudah. Cuman ketika menyiramkan ini hendaknya menjauhi metode-metode yang datang dari ahlil bid'ah. Misalnya airnya harus air dicampur kembang atau air kelapa. Kadang pakai air kelapa, kadang ada pakai air sprit dan seterusnya. Entah maksudnya apa. Mungkin dulu di dunia bukannya sprit atau demikian pula tidak ada tata cara khusus. Disiram ya disiramkan saja. Tidak harus putar kubur terlebih dahulu. 7 kali baru disiramkan, tidak. Dan tidak ada bacaan khusus padanya. Karena tujuan dari menyiramkan air ini semata-mata untuk apa tadi? Hendak ya qadir, agar tanahnya merekat, tidak berhamburan. Karena ketika basah tanah akan akan merekat satu sama lain. Kemudian sunnah yang keenam, akhwan, an yakuna al-qabru bi jiwari ahli shalah in tayassara dzalik. Disunahkan untuk memilih kubur di samping orang saleh apabila dimudahkan. Dan di tempat yang utama apabila dimudahkan seperti Mekah, Madinah. Sebagaimana Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk didekatkan kuburnya tersebut ke Ardul Muqaddasah Ramiyata Hajar. Ketika datang kematian beliau, memohon pada Allah untuk didekatkan ke Ardul Muqaddasah, ke tanah suci, yaitu mana? Tanah suci bagi Bani Israel saat itu, Quds. Naam. Taib. Sejauh lemparan batu. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Cuma tempat pastinya kubur Nabi Musa tidak diketahui, dan padanya hikmah, tidak ada satupun kubur dari para nabi dan rasul yang diketahui secara pasti di mana kecuali kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula contoh dari para sahabat. Mereka ketika merasakan tanda-tanda kematian, mereka memikirkan mau dikubur di mana. Seperti Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ketika semakin parah sakit beliau karena apa? Ditusuk, ditikam oleh apa? Oleh pembunuh. Siapa yang menikam Umar bin Al-Khattab? Abu Lu'lu'ah. Yang menikam Ali? Namanya siapa? Ada Abu Lu'lu'ah, ada Ibnu Muljim. Yang menikam Umar yang mana? Ada dua pendapat. Betul penguat. Indah Ismail. Yang menikam Umar, Abu Lu'lu'ah atau Ibnu Muljim? Di murajaah kembali. Nah, pastinya saya tanyakan di pelajaran berikutnya. Sudah lewat. Nanti sana bilang ini harus mental saya lagi harus. Arajo. Baik. Nah. Taib, Abu Lu'lu'ah yang menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika sudah semakin berat, beliau minta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk bisa dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Yang menunjukkan boleh seorang memilih tempat di mana dia dikubur atau menulis wasiat, saya ingin dikubur di sini. Nah, di samping fulan, dan seterusnya. Ini 6 sunnah terkait masalah pengkuburan. Kemudian sekarang hal-hal yang wajib terkait orang yang mengubur. Hal-hal yang diwajibkan atas orang yang mengubur. Ma yajibu billadzi yaqumu bid-dafni. Yang pertama, an yakuna rajulan, yang mengubur itu harus laki-laki, bukan perempuan. Karena itulah yang ma'hud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan laki lebih kuat. Dan memang itu pekerjaan lelaki yang demikian. Kalau kita lewati untuk mengikuti jenazah saja, mereka dimakruhkan. Makruh termasuk yang dilarang. Nah, apalagi sampai mengkuburkan. Baik. Kecuali kalau memang tidak didapati para lelaki. Kemudian yang kedua, alla yanzila fil qabri man wata'a ahlahu tilkal lailah. Yang kedua, untuk tidak turun di kubur laki-laki yang malam harinya menggauli istrinya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan ketika menghadiri penguburan putri beliau Ummu Kulthum dalam hadits Anas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, beliau bertanya, hal minkum min rajulin lam yuqarifil lailah,
apakah di antara kalian ada laki-laki yang tadi malam tidak menggauli istrinya? Maka Abu Talha mengatakan, ana. Saya wahai Rasulullah. Naam. Kemudian Nabi mengatakan, fangzil fi qabriha, turunlah di kuburnya. Baik. Ini hal kedua. Dan ini juga menunjukkan akhwan bahwasanya yang menguburkan ya laki-laki, yang masuk ke kuburan laki-laki. Walaupun mayatnya perempuan. Nah, tetap yang mengurus dalam proses penguburan laki-laki. Kemudian yang ketiga, an yakuna adadud dafinina kafiyan fid dafni li inzalil mayyit wal ihsani fid dafni. Hendaknya jumlah yang menguburkan ini cukup untuk menguburkan dan menurunkan mayit. Kalau satu orang saja di bawah, mayitnya besar, tidak akan cukup, bisa-bisa jatuh. Nah, maka harus diperhatikan, cukup tidak yang di bawah kira-kira, sanggup tidak untuk menahan berat jenazah ketika memasukkan. Nah, biasanya ya normalnya 3 untuk memegang bagian kepala, bagian kaki, dan tengah tubuhnya. Baik, sesuai kondisi. Nah, kalau kecil 2 orangnya kuat, 2 orang cukup. Kalau itu anak kecil, 1 orang cukup. Nah, ini 3 hal yang diwajibkan atas orang yang menguburkan. Kemudian ketika menguburkan, yang wajib atasnya apa? Kalau tadi orangnya. Kalau sekarang ketika menguburkan, bagi yang menguburkan ini ada 3 kewajiban yang harus diingat-ingat. Yang pertama, an yunzilal mayyita birifqin. Hendaknya dia menurunkan jenazah tersebut dengan hati-hati dan lembut. Jangan sampai mematahkan tulang mayit. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kasru azmil mayyit, mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup. Jadi walaupun dia sudah mati, tidak boleh kita patah-patah. Kemudian misalnya kaku, didapati sudah kaku. Kita mau luruskan paksa saja sampai bunyi ceklek-ceklek, tidak boleh. Kalau memang sudah kaku, tidak bisa lagi diratakan, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau memang masih bisa diupayakan, misalnya dihangatkan, diberi kain dihangati, kemudian nanti bisa diluruskan, maka air. Jadi kalau memang sudah betul-betul kaku, tidak bisa sama sekali, biarin dalam posisi tersebut. Kenapa? Karena jangan sampai mematahkan tulangnya. Karena juga kezaliman, walaupun dia tidak bisa ngomong, tapi hukumnya sama seperti kita mematahkan tangan orang yang hidup. Yang kedua, wajib atas yang menguburkan untuk meletakkan mayit menghadap kiblah. Dan sunnah untuk tidurkan miring ke sisi tubuh bagian kanan. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama tentang wajibnya hal tersebut. Jadi pendapat jumhur tentang wajibnya hal tadi. Yang ketiga, an yajtani baddafinu jami'al badan. Nomor kecil saja, 1 itu. Nah, yang menguburkan tersebut, an yastami al-dafinu jami'al bid'ah. Jadi keliru baca. Untuk apa? Menjauhi orang yang menguburkan itu semua jenis-jenis kebid'ahan. Misalnya di antara bid'ah yaitu wajah si mayit
dibaluri dengan tanah. Baik. Kemudian membaca ayat-ayat tertentu ketika menguburkan, demikian pula azan dan iqamah. Naam, ketika penguburan. Kemudian mencangkul pojok-pojok terlebih dahulu ketika menguburkan. Ini semuanya kebid'ahan. Orang yang menguburkan wajib mengetahui itu dan menjauhi. Naam, menjauhi menjauhi kebid'ahan tadi. Nah, jadi ini harus diperhatikan bagi yang menguburkan dengan lembut, dihadapkan ke kiblah, kemudian menjauhi bid'ah. Baik. Barakallahu fikum, mungkin itu dulu untuk pembahasan seputar penguburan. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.